Halo semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Wahyu Song Print. Di video kali ini kita akan bordir file nama dada yang biasa dijahit di area dada sebelah kiri atau di kantongnya. Kita siapkan desainnya, kemudian kita save as menggunakan file jenis Tajima DST. Tergantung mesinnya juga. Kalau mesinnya ada beberapa mesin yang kita lihat itu minta jenis filenya berbeda ya, tidak semuanya Tajima DST. Kemudian masukkan flash disk ke mesin bordirnya. Pilih file yang akan kita bordir. Oke, kita pasang dulu pemidangannya. Kalau sudah terpasang, kita bisa pilih filenya. Oke, kita pilih filenya. Filenya ini mana ya? Filenya kita pilih kita ambil filenya ini, ambil filenya dari flash disk ya, ambil filenya dari flash disk, kemudian kita pilih mana yang mau dibordir. Tadi namanya DKM. Nah, ini dia namanya sudah muncul DKM. Nah, ini saya bingung. Saya kira saya save S2 dengan beda model tulisan ini. Jadi saya cari ternyata nggak ada, cuman satu file aja. Jadi saya coba hapus terus saya masukkan lagi. Saya kira mungkin tidak terbaca, jadi kita masukkan filenya. Kita masukkan filenya ulang. Untuk penggunaan flash disknya usahakan yang kosongan ya, atau isinya yang memang khusus untuk bordir, jadi tidak bercampur dengan foto, dengan video, atau dengan file lainnya. Jadi pilih flash disk yang kosongan dan khususkan untuk bordir. Kalau saya siapkan 2 biasanya, jadi kalau satunya nggak bisa kita gunakan satu lagi. Oke, seperti ini. Pasang pemidangannya sudah ya, terus kita paskan untuk kiri kanan. Kalau ini saya geser ke atas bawah aja, menyesuaikan sama area bordirnya, karena di pemidangan kainnya itu sudah saya gunakan di bagian atas, jadi bagian atas itu sudah bolong gitu ya, nggak ada kainnya, makanya saya dorong dia ke arah bawah. Nah, ini dia bagian atasnya bolong, kainnya sudah nggak ada, jadi kita dorong ke area bawah untuk dibordir. Jika sudah pas, bisa tekan tombol untuk mulai membordir. Tombol ini juga bisa ada 2 ya, bisa dari layar, itu yang tanda seperti cucuk. Nah, ini turunkan dulu footnya, kakinya mesin bordirnya. Kalau sudah, bisa ditekan tombol bordirnya, ini dia yang seperti cucuk, atau bisa juga dari lampu yang berwarna hijau di atas ini di atas jarum ya. Oke, ini membordirnya bisa dipilih kecepatannya. Kalau misalnya kecepatannya itu bisa dinaikkan speednya gitu ya. Nah, ini adalah jumlah jahitannya, sekitar 2000 jahitan itu kecepatannya. Nah, untuk kecepatannya bisa diturunkan, tapi untuk 450 itu sudah yang paling standar, jadi udah paling rendah lah. Kalau ini videonya yang saya cepatin, jadi tampak bordirnya dengan kecepatan tinggi, padahal ini efek dari saya cepatkan di videonya. Sebelum bordir biasanya saya tes untuk bordir dalam jumlah banyak ya. Ini biasanya saya tes 1 atau beberapa untuk melihat kira-kira mana yang lebih cocok, atau bisa dikirim ke customer gitu sampelnya, nanti orangnya biar yang pilih yang mana kira-kira yang bagus di pandangannya dia gitu ya, karena menurut kita dan menurut dia itu karena beda ya. Tapi kalau orangnya pasrah aja ya udah, kita nggak akan
kita nggak akan konfirmasi lagi ke customer, biasanya kita pilih mana yang lebih mendekati bagus lah ya, jadi itu yang akan kita gunakan. Nah ini percobaan pertama saya, jadi saya lupa juga ngasih mengurutkan proses bordirnya. Ini dia di bordir bagian tulisan dulu, baru di garis bagian terluar. Ya kalau bagus sih bagian luar dulu, terus bagian tulisan dalam, jadi kita lebih enak ngeceknya ya, ngepasinnya. Kemudian untuk masang benang, karena kita masih tempatnya belum permanen, masih pindah-pindah. Nah ini dia benangnya kita posisikan di belakang mesin bordir, kemudian benangnya kita naikkan ke atas. Nah ini dia, kita gunakan alat penjepit kayu. Nah kita naikkan ke tempat penjepit kayu, kemudian turun lagi ke mesin bordirnya. Ini contoh yang sudah dibordir, ini contoh yang kita kirim ke customer. Oke, kalau saya lebih suka yang di paling bawah itu ya, tapi customernya milih yang dengan tulisannya yang lebih kecil, yang saya pegang ini. Nah itu juga tergantung selera, karena seleranya berbeda-beda ya, jadi ya kita fixkan dulu mana nih yang mau dibordir, setelah itu baru dibordir secara massal ya. Nah ini kita sudah susun, dia disusun ulang di komputer, kita susun karena sudah fix ya, jadi kita susun memanjang, jadi sekali bordir itu bisa beberapa. Kalau sepul bagian bawahnya putus atau habis, misalnya habis ya bisa diganti ya, diisi lagi dengan yang full. Kalau saya biasanya saya isi penuh beberapa sepul benang berwarna putih untuk bagian bawah, jadi saya isi penuh sekitar 4 atau 5 spool gitu. Jadi nanti kalau habis saya nggak gulung lagi, jadi udah tinggal dipasang aja. Untuk benangnya untuk benang bawah itu saya gunakan benang apa itu ya, kalau nggak salah itu benangnya rayon juga, yang atas tuh benangnya rayon juga gitu ya, cuma beda warna. Kalau di atasnya kuning, bawahnya itu benang rayon berwarna putih. Nah bisa juga sih pakai benang biasa, bisa juga, cuma kekuatannya kurang ya, jadi lebih bagus lagi pakai benang yang satu level lah, saya rayon ya, dikasih rayon juga. Cek benangnya saat proses bordir ya, siapa tahu ada yang putus, kusut, atau jahitannya loncat-loncat gitu ya. Kadang ada beberapa kali dia benangnya putus dan tidak terbaca. Kalau benangnya putus biasanya dia akan stop sendiri dan ngasih tanda kalau benangnya putus ya, jadi kita bisa diulang lagi. Nah, seperti ini putus bagian atas, seperti ini tandanya beda kalau putus bagian atas dan bawah. Nah untuk bagian atas benangnya pada mesin CNY ini dilengkapi dengan cara memasukkan benang secara otomatis di bagian mesinnya. Jadi kita sangat tertolong dengan model seperti ini, jadi tidak terlalu sulit ya kalau misalnya sering putus kan. Jadi ini, nah ini dia cara masukkan benangnya. Ini cara masukkan benangnya ya. Nah kalau beberapa yang saya lihat di video itu dicopot gitu ya bagian sampingnya, mungkin biar enak nih cara ngambil benangnya kayak gini ya. Saya perlu pinset, kadang ya saya cabut lagi dari arah atas biar bisa dimasukkan, biar bisa diambil benangnya, karena kalau udah di dalam itu kan nggak bisa ngambilnya, jadi kita harus pas-pasin. Nah ini dia caranya ya, caranya mudah sekali. Nah tinggal dipasang menggunakan alat bantu dari mesinnya untuk mempermudah memasukkan benangnya secara otomatis. Kita lanjutkan membordir. Kalau sudah selesai kita lepasnya, ini caranya ditekan baru diangkat. Nah ini mesinnya juga dilengkapi dengan alat pemutus benang yang bergambar gunting itu. Nah ini dia benangnya sudah putus, tapi bagian bawahnya ini belum putus, jadi
bisa diulang lagi ya. Nah setelah itu dipotongin bagian bordirannya sesuai sama bentuknya. Ini kita bentuk sesuai seperti persegi panjang dan ada cucuknya. Kemudian kita rapikan menggunakan korek api supaya bulu-bulu yang di tepi-tepinya itu rapi ya, bersih, nggak ada sisa-sisa benang yang keleleran gitu, keluar gitu lah. Nah ini dia penampakannya. Alhamdulillah bordiran kita sudah selesai, siap dijemput customer. Terima kasih untuk sahabat semuanya yang sudah menonton video ini hingga selesai. Mohon maaf suara saya agak serak-serak, jadi mungkin agak kecil suaranya, mudahan bisa dipahami. Berjumpa lagi di video yang berbeda. Insyaallah kita akan terus update video-video terbarunya. Oke, sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.